Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Taufik Akbar dari kelas manajemen 22DX. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari aplikasi komputer, yaitu laporan Excel. Tugas ini sebagai syarat untuk saya dalam mengikuti UTS aplikasi komputer. Di sini langsung saja yang perlu disiapkan yaitu buku modul dari aplikasi komputernya. Yang kedua, saya sudah menyiapkan tabel laporan ini dan tabel bantunya. Di sini tabel bantunya sudah saya beri nama yaitu V agar mempermudah saya dalam pengerjaan laporan ini nantinya. Langsung saja dari kolom jabatan. Kolom jabatan didapat dari pembacaan tabel bantu berdasarkan digit keempat dan kelima dari kolom NIK. Langsung formulanya yaitu VLOOKUP MIT. MIT itu maksudnya kan ini dari digit keempat. Digit keempat itu kan ada di tengah-tengah sini A dan C. Digit keempat dan kelima dari kolom NIK 4. Lalu kita hanya mengambil 2 digit. Lalu V. V ini nama kolom tabel bantu tadi. Dan 2 ini maksudnya dari sini. Jabatan sini kan terdapat dari kolom kedua. Ini pertama, ini kedua, yang ini ketiga, keempat, dan kelima. Jadi seperti itu. Langsung kita enter. Jika sudah, kita sorot seperti ini. Selanjutnya untuk status. Kolom status didapat dari digit ke-7 kolom NIK dengan ketentuan sebagai berikut. Jika T maka single dan jika K maka menikah. Jadi formulanya itu sama dengan MIT sama dengan if, lalu MIT kolom ke-7 1 2 3 4 5 6 7. Tepat di T situ ya, di huruf T. Lalu kita hanya mengambil satu digit saja sama dengan T. Jika T itu maka single, selain itu menikah. Langsung kita enter. Ini kan sebelumnya belum ada jawabannya ya. Jadi untuk mengisi yang lainnya itu kita harus tarik seperti ini. Selanjutnya kolom goal didapat dari 2 digit awal kolom NIK. 2 digit awal kolom NIK. Left formulanya itu sama dengan left B11 ini maksudnya dari sini ya, kita sorot nicknya sini ya. Lalu kita hanya mengambil 2 digit saja. Oke, tutup kurung lalu enter. Jumlah anak ini didapat dari 1 digit terakhir kolom NIK dan ubahlah menjadi data numerik. Jadi formulanya itu right itu kan dari sini, dari kanan. Lalu kita sorot lagi B11 ini kan nicknya. Lalu kita hanya mengambil 1 digit saja. Kita enter. Untuk kolom gaji utama didapat dari digit keempat dan kelima kolom NIK dengan membandingkan tabel bantu dan memperhatikan golongan. Jadi formulanya itu VLOOKUP dalam kurung MIT dalam kurung lagi B11 ini maksudnya NIK ini. Lalu kita mengambil digit keempat dan 2 huruf. Lalu V itu nama tabel bantu yang sudah saya beri nama tadi. Lalu if jika F11 ini goalnya, jika goal sama dengan A, yang maksud saya IA itu ketiga di sini maksudnya kolom ketiga ya, 1 2 ketiga IA ini untuk gajinya. Jika F11 IB maka kolom keempat, jika selain itu kolom kelima. Lalu kita tutup kurung 2 kali sebanyak if-nya ini, lalu titik koma dan 0, lalu tutup kurung lagi. Untuk tunjangan jabatan
Didapat dengan ketentuan jika jabatan akunting maka mendapat 15%. Jika jabatannya pajak maka mendapat 10%. Jika jabatannya informasi teknologi maka mendapat 5%. Selain itu mendapat 2% semua tunjangan jabatan dikalikan dengan gaji utama. Jadi formulanya itu if jika D11 ini jabatannya, jika jabatan akunting maka mendapat 15% dikali gaji utama. H11 ini gaji utamanya ya. Untuk selanjutnya masih sama, lalu kita enter. Untuk tunjangan anak didapat dengan ketentuan jika jumlah anak lebih dari 2 maka mendapat 250.000. Jika jumlah anak sama dengan 1 maka mendapat 100.000, selain itu 0. Jadi formulanya itu if dalam kurung G11 itu dari jumlah anak ini lebih dari atau sama dengan 2 mendapat 250.000. Lalu if G11 lagi jika jumlah anak sama dengan 1 maka mendapat 100.000, selain itu tidak dapat 0 ini ya. Lalu tutup kurung 2 kali, enter. Untuk total gaji didapat dari gaji utama ditambah tunjangan jabatan ditambah tunjangan anak. Jadi kita menggunakan formulanya sama dengan sum H11 dari gaji utama ditambah tunjangan jabatan ditambah tunjangan anak. Lalu tutup kurung sama dengan. Ini kita tarik ya seperti sebelumnya. Kan sebelumnya belum ada isinya ini. Untuk bonus, kolom bonus didapat dengan ketentuan jika golongan sama dengan IA dan jumlah anak lebih dari 1 maka mendapat beasiswa sekolah. Selain itu tidak mendapat. Jadi formulanya itu if and F11 ini dari golongan jika gol IA maka jumlah anak lebih dari 1 maka mendapat beasiswa. Selain itu tidak dapat. Seperti ini rumusnya. Kita enter dan ditarik seperti sebelumnya. Untuk gaji utama tertinggi ini formulanya yaitu max buka kurung, kita tarik gaji utamanya, sorot semua, lalu tutup kurung. Untuk tunjangan jabatan terendah itu formulanya min buka kurung, kita sorot lagi semua tunjangan jabatan, lalu tutup kurung, enter. Untuk rata-rata total gaji ini formulanya average kurung, kita sorot semua total gajinya, lalu tutup. Untuk total gaji seluruh ini formulanya sum buka kurung, kita sorot semua lagi total gajinya, lalu tutup kurung. Untuk jumlah data ini formulanya sama dengan kaunta, lalu kita sorot goalnya, tutup kurung. Selesai laporannya. Selanjutnya kita masuk ke bagian 2, pangkalan data, sort and filter. Yang pertama, copy file jawaban Anda ke sheet 3 dan ubah nama sheet menjadi sort and filter. Kita buat sheet baru, lalu kita ubah namanya sort and filter. Lalu kita copy, Ctrl C, jika sudah, urutkanlah data berdasarkan jabatan dari kecil ke besar.
dan jumlah anak dari besar ke kecil. Jadi untuk mengurutkannya kita blok dulu ini dari nick sampai bonusnya, lalu masuk ke data, lalu sort, dan di sini kita masukkan jabatan dari kecil ke besar. Sudah benar. Lalu kita tambah jumlah anak dari besar ke kecil. Oke. Filter data berdasarkan kriteria jabatan sama dengan informasi teknologi dan jumlah anak sama dengan 0. Jadi di sini kita buat tabel lagi. Jabatan dan jumlah anak. Jumlah anaknya 0. Jabatannya info. Seperti ini ya. Lalu kita blok dari nomor lalu kita masuk ke data, filternya advance, lalu kita pilih yang copy to another location, kriteria range-nya kita pilih, kita blok ini yang tadi kita buat. Selanjutnya copy to ini kita pilih ke tempat yang kosong. Jika sudah, bentar. Selanjutnya kita pilih bagian ketiga, grafik. Buatlah grafik sesuai dengan yang ada di gambar pada soal dan letakkan grafik tersebut ke dalam sheet bernama grafik. Jadi kita buat sheet baru, kita beri nama dulu grafik. Jadi untuk selanjutnya yang grafik itu kita blok dari jabatan sampai gaji utama ini, kita ke insert dan cari tabel, maksud saya grafik yang batang ini, kita taruh di bawahnya. Ganti sedikit. Selanjutnya untuk grafik kita blok lagi, lalu insert, create 3D, kita pindahkan dulu, ganti namanya, persentase penggaji.
Ini sudah selesai ya. Begitu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.